Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan pajak semuanya dimanapun kawan pajak berada. Saya Syifa dan rekan saya. Ganjar. Nah kita kurang lebih dalam 30 menit ke depan lah ya. Nanti kita akan menemani kawan pajak. Mungkin kawan pajak ada yang sambil kerja, ada yang sambil sarapan, ada yang sambil menikmati hari-hari dengan kicauan burung. Apalagi kemarin ya baru long weekend ya Kak Ganjar ya. Wah iya sih Iya banget kan? tuh. 3 hari tuh kan. 3 hari. Nah mungkin sekarang masih loading gitu ya kalau misalnya mau bekerja. Nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang ringan ya mungkin ya Kak Ganjar ya. Relatif. Relatif Iya. ya, tapi penting. Nah seberapa penting? Coba kita lihat nanti ya. Tema kita kali ini adalah tentang perubahan data. Nah, apa sih itu maksudnya perubahan data dan data-data terkait apa aja? Coba mungkin Kak Ganjar bisa di speak sedikit gitu tentang data apa dan seberapa penting sih perubahan data terkait dengan NPWP? Oke, terima kasih Kak Syifa untuk waktunya. Kalau kita bicara data, sekarang ini semua yang berhubungan dengan hidup kita itu nggak jauh-jauh dari data ya teman-teman. Terutama kalau masalah pajak. Nah, di era Cortex sekarang, kebetulan untuk perubahan data itu sendiri sudah sangat dipermudah dibandingkan dengan alur perubahan data sebelum adanya sistem Cortex. Kalau kita mundur sedikit, Kak Syifa ya, dulu itu perubahan data pertama-tama cuma bisa diajukan secara tertulis. Oke. Dan secara tertulis ini artinya kita harus isi berkas satu persatu. Pakai formulir gitu ya? Pakai formulir dan formulirnya itu baku. Setelah itu juga harus ada dokumen pendukungnya dan kita sampaikan ke kantor pajak tempat terdaftar. Oke, berarti dulu harus datang ke KPP, bawa kertas-kertas, ngisi kertas-kertas itu gitu ya? Iya, datang ke KPP, ditulis dulu kertas-kertasnya, berkas-berkasnya, dibawa ke loket, baru kita ajukan, dan kalau perubahan datanya nanti sudah diterima, baru nanti kita akan menerima surat perubahan data. Nah, dulu perubahan data secara tertulis ini juga bisa untuk seluruh jenis data Kak Syifa ya. Oke, datanya berupa apa aja? Mau dijelaskan sekarang atau nanti mungkin? Dijelaskan sekarang juga bisa. Secara umum datanya ini bisa mencakup seluruh data apapun ya yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan kita. Mulai dari nama lengkap, kalau memang ada perubahan di KTP misalnya, seperti lainnya mungkin alamat email, nomor handphone, perubahan detail kegiatan usaha atau pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin juga ada perubahan alamat, alamat sesuai KTP gitu alamat ya? sesuai KTP, Status mungkin? status juga bisa gitu. Tapi statusnya hanya dari tidak kawin ke kawin ya? Oh, sebenarnya status lebih ke tadi sih status pekerjaan atau kegiatan usahanya. Karena kan untuk data pekerjaan atau usaha kita di sistem perpajakan itu nanti diklasifikasikan berdasarkan kode-kode begitu. Kalau memang suatu hari misalnya ada perubahan kondisi dari pekerjaan atau kegiatan usaha kita, itu bisa kita ajukan perubahan data. Dan soal status pekerjaan itu tadi, apakah itu nanti akan berdampak kepada kewajiban perpajakan kita? Tentu saja, iya. Karena kan untuk pajak ini itu ada jenis pajak penghasilan yang sifatnya subjektif. Jadi tergantung penghasilan yang kita terima ini sifatnya dari sumber seperti apa, itu bisa dikenakan aspek perpajakan yang berbeda pula. Nah, itu tadi mengenai riwayat perubahan data yang dulu harus diajukan secara tertulis. Nah, kemudian di perkembangan selanjutnya disediakan sarana perubahan data secara online. Tapi kita belum bicara Cortex nih. Oke, siap. Masih perubahan data secara online ya, gitu secara online dulu. Untuk mempermudah. Karena sekarang kan terutama untuk orang pribadi, itu kan belum tentu kita bertempat tinggal di KPP terdaftar kita, betul? Nah, bisa betul. Nah, rata-rata misalnya domisili di mana, di Jawa gitu misalnya, tapi ternyata kita kerjanya di Jakarta gitu misalnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita hanya mau ubah email doang, masa ya kita harus balik dulu ke sono gitu kan? Nah, itu tentunya jadi perhatian ya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah hal-hal seperti itu. Meskipun nanti sebenarnya kalau memang sudah ada perubahan alamat yang menyebabkan berpindahnya wilayah kerja tempat KPP terdaftar, nanti ada perubahan datanya sendiri, yaitu alamat utama yang mengakibatkan pemindahan KPP tempat terdaftar. Nah, kalau saya bahas dulu selanjutnya dari perkembangan perubahan data ini, kemudian itu disediakan
saluran perubahan data secara online dari yang namanya layanan kering pajak. Nah, dari kering pajak ini ada dua jenis data yang bisa diubah, yaitu data alamat email dan nomor handphone. Dan hingga saat ini masih dibatasi untuk dua data tersebut saja. Oke, berarti hanya dua itu ya Kak Iya, Ganjar ya, yang betul. melalui kering pajak. Iya, tadi kalau kata Kak Syifa, gimana kalau mau ubah alamat email, mau ubah nomor handphone, tapi posisi sekarang lagi jauh nih dari KPP tempat terdaftarnya. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menelpon kering pajak 1500200. Untuk kering pajak itu apakah hanya melalui telepon aja Kak Ganjar? Kering pajak itu untuk perubahan data. Oh maaf, untuk layanan kering pajak sendiri sebenarnya ada banyak salurannya ya. Ada dari telepon, ada juga dari live chat di pajak.go.id, ada juga dari Twitter @kering_pajak, dan bisa juga melalui email di informasi@pajak.go.id. Tapi kalau kita bahas spesifik tentang layanan perubahan datanya sendiri, saat ini hanya dilayani di dua channel, yaitu yang pertama di layanan telepon 1500200-nya, dan yang kedua di layanan live chat di pajak.go.id. Berarti hanya dua itu ya. Kalau Iya. untuk sosial media tadi hanya tersebut Twitter ya Kak Ganjar, Twitter, atau iya. X yang sekarang. Kalau di Twitter atau sosial media itu berarti tidak bisa melayani perubahan data terkait ya? Nggak bisa. Hanya bisa untuk mencari informasi aja mungkin. Betul, karena ini kan sudah bersifat data pribadi ya. Jadi memang untuk perubahan data ini karena akan menyangkut data-data pribadi wajib pajak, jadi dikhususkan layanannya untuk layanan yang one on one seperti layanan telepon dan layanan live chat. Itu pun untuk bisa dilayani di kering pajak, kita harus mengajukan sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Oke, berarti itu memang keamanan data privasinya itu sangat-sangat terjaga ya? Sangat-sangat terjaga dan sangat diperhatikan dong tentunya. Walaupun melalui telepon atau live chat, tetap dipastikan bahwa memang yang mengajukan itu orangnya sendiri. Betul. Jadi tidak hanya asal, oh ada yang mengajukan nih, Iya. mau ganti email atau ganti telepon, padahal itu bukan orangnya sendiri. Nah, itu dipastikan tidak akan terjadi ya Kak Ganjar? Dipastikan tidak akan terjadi dengan adanya verifikasi data terlebih dahulu. Oke, siap. Jadi kita tidak bisa menelpon kering pajak ataupun live chat dan mengaku-ngaku itu kita yang punya datanya. Nanti petugasnya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dengan cara petugas akan meminta kita menyebutkan beberapa data yang diperlukan. Di antaranya seperti NPWP, nama, alamat tempat tinggal untuk orang pribadi, kemudian alamat email yang sudah terdaftar, nomor handphone yang sudah terdaftar, kemudian kalau jenis pengajuannya ini untuk wajib pajak badan, disebutkan juga EVIN, salah satu pengurus yang namanya sudah tercantum di SPT tahunan badan terakhir yang sudah dilaporkan. Ya, sangat lengkap tuh. Sangat lengkap. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tadi Kak Ganjar yang pengajuan perubahan data secara online, Iya. selain yang lewat kering pajak. Oh iya, Nah, itu gimana? sebelum era Cortex ya, sebelum era Cortex dulu selain kering pajak juga ada yang namanya dari DJP Online. Dulu bisa mengubah alamat email dan nomor handphone, bisa juga mengubah data KLU, klasifikasi lapangan usaha untuk pekerjaan atau usaha, kemudian juga bisa juga menambahkan data anggota keluarga. Nah, namun setelah adanya Cortex ini, kita sudah tidak perlu lagi melakukan perubahan data di sistem DJP Online. Oke, berarti sudah ditutup ya itu Iya. yang di DJP online ya? Betul, dan di DJP Online sudah tertutup. Kenapa? Karena semua perubahan data sekarang sudah dialihkan ke sistem Cortex yang baru. Nah, ini dia yang mungkin ada kawan pajak yang mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah pernah login Cortex, atau mungkin kawan pajak ada yang belum tahu ya, mungkin Iya. bisa dijelaskan secara singkat Kak Ganjar, Cortex itu apa sih, dan terkait dengan perubahan data ini nanti apakah bisa tuh melalui Cortex, apa aja yang bisa juga lewat Cortex mungkin? Oh gitu. Oke, jadi Cortex ini mungkin sudah ada yang pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar, ya saya jelaskan lagi. Untuk Cortex ini sendiri sistem inti perpajakan di Indonesia yang sekarang sudah digunakan secara penuh untuk seluruh wajib pajak. Dan salah satunya tadi untuk keperluan data wajib pajak itu sekarang semuanya sudah diadministrasikan di Cortex, termasuk untuk perubahan data yang menjadi topik pada hari ini. Kalau untuk tata cara mengakses Cortex sendiri dan aktivasi Cortex, teman-teman bisa lihat live kami yang sebelumnya, yaitu tentang tata cara aktivasi Cortex ya. Betul sekali. Ya, itu untuk login ke Cortex pertama kali. Nah, pembahasan hari ini tentang perubahan data di Cortex ini untuk teman-teman yang sudah berhasil login ke akun Cortex-nya. Begitu. Kalau sudah berhasil login ke akun Cortex-nya, itu kita sudah bisa menggunakan semua fitur yang ada di Cortex
termasuk pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT, dan tadi untuk mengubah data-data jika diperlukan. Untuk sekarang kita masuk ke perubahan data di Cortex. Betul. Nah, perubahan data yang bisa dilakukan di Cortex itu apa aja sih Kak Ganjar? Apakah semua data gitu ya yang terkait pribadi kita gitu, atau terbatas apa-apa saja? Mungkin bisa dijelaskan untuk aman pajak. Oke. Nah, untuk perubahan data di Cortex ini sudah cukup menyeluruh ya. Dari semua data yang terkait dengan identitas perpajakan kita, itu kita bisa ajukan perubahan di Cortex. Namun memang ada kategori-kategori perubahan datanya. Di antaranya ada perubahan data yang bisa langsung diselesaikan saat itu juga, jadi tanpa penelitian lebih lanjut oleh petugas di kantor pajak. Yang kedua, ada yang perlu penelitian dalam 1 hari kerja. Dan yang ketiga, ada perubahan yang harus diteliti dan diselesaikan paling lambat dalam 5 hari kerja. Oke, berarti intinya ada 2 kategori perubahan data ya. Yang satu yang besarnya bisa langsung selesai saat itu juga ketika kawan pajak melakukan perubahan data. Kemudian yang satu adalah yang perlu penelitian oleh petugas pajak. Betul sekali Kak Syifa. Nah, kalau yang bisa langsung jadi nih, yang langsung update saat itu juga apa tuh Kak Ganjar? Oh, karena perubahan data yang bisa langsung instan, ini lebih banyak jenisnya daripada yang harus diteliti dulu. Mungkin kita ubah urutannya ya. Oke, boleh. Jadi kita masuk dulu ke yang paling lama. Yang 5 hari tadi ya? Yang 5 hari. Okay. Nah, yang 5 ada perubahan data yang memerlukan penelitian dan akan diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja, yaitu perubahan data alamat utama yang menyebabkan wilayah kerja kantor pajak tempat kita terdaftar itu berubah. Misalnya tadi Kak Syifa ini misalnya terdaftar sebelumnya di KPP Pratama Pati. Kemudian Kak Syifa ini berpindah tempat tinggal. Ini dia sudah berdomisili di Jakarta misalnya, Jakarta Selatan di Kecamatan Pancoran. Nah, itu Kak Syifa mengajukan perubahan data alamat utama yang menyebabkan wilayah kerja tempat terdaftar yang tadi bukan di KPP Pratama Pati lagi, tapi berubah ke KPP Pratama Jakarta Pancoran, begitu. Oke, apakah itu bergantung dengan KTP yang kita miliki Kak Ganjar? Oh, itu sebenarnya bergantung pada keadaan sebenarnya domisilinya di mana. Tapi memang untuk orang pribadi kan, untuk membuktikan kita memang sudah berubah domisilinya, itu dokumen pendukungnya adalah identitas kependudukan ya, yaitu untuk warga negara Indonesia berarti KTP. Jadi sudah sewajarnya jika kita memang mengajukan perubahan data alamat utama, nanti dokumen pendukungnya itu berupa KTP, begitu. Oke, berarti buat kawan pajak nih, coba diingat-ingat lagi ketika pendaftaran NPWP pertama kali mungkin ya, itu KPP terdaftarnya di mana, dan apakah saat ini KTP kawan pajak masih sesuai dengan KPP terdaftarnya atau tidak? Iya. Betul, kalau misalnya sudah pindah nih, apalagi tadi ya yang menyebabkan berpindahnya KPP terdaftarnya juga, untuk segera melakukan perubahan data terkait alamat itu tadi. Betul. Alamat domisili ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena terkadang dari sistem Direktorat Jenderal Pajak sendiri masih menerbitkan surat yang bersifat fisik. Dan namanya surat fisik ini pasti dikirimkan ke alamat yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, kalau alamat kita nggak update, kita bisa jadi nanti kesulitan untuk mendapatkan surat fisik dari Direktorat Jenderal Pajak jika memang ada keperluan yang membutuhkan surat fisik ya. Jadi nanti informasinya tidak tersampaikan. Iya, takutnya ada informasi yang tidak tersampaikan. Oke, kemudian itu tadi yang terkait membutuhkan penelitian paling lama yaitu 5 hari kerja. Paling lama tuh 5 hari kerja. Kemudian kita naik nih ke yang lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Perubahan data yang memerlukan penelitian oleh petugas tapi hanya 1 hari kerja. Iya. Nah, terkait apa aja itu Kak Ganjar? Nah, ini ada 2 jenis perubahan data yang memerlukan penelitian tapi hanya 1 hari kerja maksimal. Nah, ini ada 2 perubahan data, yaitu yang pertama perubahan data untuk nomor rekening, dan juga untuk perubahan data KLU. KLU yang tadi. KLU termasuk apa itu Kak Ganjar KLU? Oh ya, KLU tadi saya jelaskan lagi, yaitu untuk kode klasifikasi lapangan usaha. Namun sebenarnya bukan hanya untuk kegiatan usaha, namun juga untuk pekerjaan. Intinya ini kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan penghasilan kita itu sebenarnya dikategorikan sebagai jenis pekerjaan apa atau jenis kegiatan usaha apa. Oke, berarti ya
pekerjaan yang memang real saat ini kita lakukan begitu. Iya, betul. Kalau misalnya nih kawan pajak ada yang punya pekerjaan lebih dari satu, misalnya kan suka ada tuh yang dia pegawai nih tapi freelance buat tambah-tambah gitu. Wah, bisa banget dong. Bisa itu lebih dari satu Kak Ganjar? Bisa. Jadi KLU itu untuk setiap wajib pajak tidak dibatasi hanya satu. Bisa lebih dari satu. Namun memang dikenal yang adanya KLU utama dan KLU tambahan. Nah, kalau kita bicara perubahan data KLU mana yang memerlukan penelitian maksimal 1 hari kerja, itu perubahan data yang KLU utama. Begitu. Oke, berarti bisa mencantumkan lebih dari satu sumber penghasilan gitu bisa. ya? Nah, nanti kalau mau menambahkan KLU tambahan di luar KLU utama, itu bisa ditambahkan di perubahan data yang ekspres begitu. Tidak perlu penelitian. Oke, berarti kalau misalnya kita punya tambahan pekerjaan langsung tercantum saat itu juga ya ketika kita mengajukan perubahan data itu ya? Betul sekali Kak Syifa. Oke, siap. Kemudian tadi yang disebutkan adalah terkait dengan data rekening juga. Data rekening, betul. Nah, data rekening ini apa sih Kak Ganjar? Soalnya banyak nih kawan pajak yang khawatir bahwa nanti waduh data-data mutasi rekeningnya kelihatan nih gitu. Nah, apakah itu juga termasuk sampai situ atau bagaimana Kak Ganjar? Oh, enggak. Kalau di data rekening yang ada di Cortex itu hanya sampai nomor rekeningnya, banknya bank apa dan atas nama siapa. Itu nanti bisa kita cantumkan di data rekening utama kita. Selain itu, selain rekening utama, kita juga bisa menambahkan rekening tambahan. Misalnya kita ingin, rekening kita nih nggak cuma satu, kita mungkin suatu hari akan berubah pikiran. Misalnya ada keperluan pengembalian pajak, itu kita mau ke rekening yang lain, yang satu lagi. Nah, itu bisa ditambahkan sebagai rekening tambahan. Oke, jadi terkait dengan rekening itu yang tercantum di data Cortex hanyalah nomor rekening dan atas nama siapa. Betul. Dan itu yang terdaftar memang harus atas nama yang bersangkutan ya. Betul. Tidak bisa mendaftarkan misalnya nih NPWP atas nama saya gitu, tapi saya mendaftarkan rekeningnya atas nama ibu saya, bisa nggak Kak Ganjar? Wah, kalau yang begini disarankan rekening atas nama kita sendiri ya, berhubung ini kan data pribadi. Jadi nanti kita tambahkan, pastikan yang ditambahkan ini rekening atas nama diri sendiri. Begitu. Diingat ya kalau pajak, rekening atas nama sendiri. Kalau misalnya NPWP-nya terkait dengan badan, maka ya NPWP badan itu sendiri. Iya, berarti nanti rekeningnya atas nama badannya. Kalau PT berarti atas nama PT, begitu. PTA ya rekening PTA, PTB ya PTB, CVA ya CVA begitu ya Kak Ganjar ya? Iya, betul sekali. Oke, kemudian untuk pencantuman rekening itu biasanya akan digunakan terkait dengan apa Kak Ganjar? Apakah semua wajib pajak nih, semua yang punya NPWP itu wajib mencantumkan nomor rekening di akun Cortex? Oke, kalau masalah wajib sama enggak sebenarnya tidak semuanya wajib ya. Namun akan sangat disarankan untuk ditambahkan karena sewaktu-waktu ada keperluan untuk pengembalian pajak, nanti pengembalian pajak ini biasanya akan dikembalikan ke rekening kalau memang tidak ingin dialihkan ke utang pajak atau deposit, begitu. Nah, nanti pengembaliannya ke rekening dan akan memperlancar proses kalau memang kita sudah menambahkan data rekening yang lengkap dan akurat di akun Cortex masing-masing. Oke, berarti ini perlu diperhatikan ketika mungkin sedang musim SPT tahunan ya Kak Ganjar. Biasanya akan dari perhitungan kembali pajak itu adalah pajak yang lebih mungkin ya. Iya, bisa jadi kan mungkin dari perhitungan pajak terutang dibandingkan dengan kredit pajaknya bisa jadi ada kelebihan pembayaran pajak. Dan jika memang setelah diteliti atau diperiksa nanti ada kelebihan yang bisa dikembalikan ke teman-teman wajib pajak, nanti kelebihan tersebut akan diperhitungkan dulu dengan utang pajak, kemudian ada opsi untuk dari sisanya bisa dikompensasikan ke utang pajak wajib pajak lain atau dialihkan ke saldo deposit pajak, dan terakhir bisa juga dikembalikan ke rekening wajib pajak yang sudah terdaftar. Oke, berarti penting juga nih untuk memastikan bahwa nomor rekening yang terdaftar di akun Cortex kita masing-masing itu sudah benar, update, dan memang atas nama diri sendiri. Betul sekali, begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan yang ketiga tadi ya, yang ekspres. Ya, perubahan data ekspres. Yang sangat-sangat singkat saat itu juga langsung bisa dilakukan. Apa itu Kak Ganjar? Oke, jadi pertama-tama kenapa namanya ekspres? Karena tidak ada penelitian terlebih dahulu yang membutuhkan 1 hari kerja di kantor pajak. Jadi
ketika kita sudah mengisi data-datanya dengan data baru untuk jenis-jenis perubahan data ekspres ini dan kita simpan permohonannya, kita bisa langsung menerima surat perubahan datanya dari sistem Cortex. Dan untuk data apa saja Kak Siva ya? Nah, data apa aja mungkin? Oke, jadi diantaranya itu ada identitas orang pribadi sesuai KTP atau identitas badan sesuai data dari Ditjen AHU. Jadi misalnya kita ada perubahan nama nih, misalnya di KTP selama ini namanya ada kurang satu huruf. Iya, gitu kurang ya? satu huruf atau ada kurang tanda baca begitu. Nah, itu kita bisa ubah juga di Cortex. Namun sebelumnya kita harus pastikan sudah diubah dulu juga di Dukcapil. Karena data dari Cortex ini sebenarnya langsung mengambil data yang sudah ada di Dukcapil terlebih dahulu begitu. Oke, jadi kalau misalnya nih contohnya saya gitu ya. Ya. Saya misalnya punya data di KTP dan di NPWP itu namanya beda gitu misalnya. Beda satu huruf gitu ya, harusnya bisa terjadi. double tapi hanya tertulis satu. Nah, itu yang kita gunakan sebagai dasar NPWP, yang terhadap NPWP atau KTP Kak Janjan? Harusnya nanti di KTP. Oke. Dengan alur kita ajukan dulu perubahan KTP-nya ke Dukcapil setempat. Kemudian nanti kalau dari Dukcapil yang sudah beres perubahan datanya, nah di sistem Cortex nanti di profil kita itu akan ada tombol ambil data terbaru dari Dukcapil. Nah, kita tinggal klik satu tombol itu saja dan data-data kependudukan kita di Cortex akan otomatis mengikuti apa yang sudah ada di Dukcapil. Oh, otomatis nih berarti ya? Otomatis, ya, misalnya ya. Nama, kemudian tempat tanggal lahir, apalagi di KTP ya? Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, betul. status menikah, begitu. Dan nomor KTP itu apakah berkaitan dengan nomor KK juga, kartu keluarga, mungkin akta kos terpisah? Oh, tentunya. Seperti apa? Kalau di sistem Dukcapil itu kan setiap NIK pasti punya nomor KK sendiri-sendiri gitu. Jadi penting untuk dipastikan juga bahwa data NIK dan KK kita di Dukcapil sudah aman, sudah beres dan tidak ada kekeliruan. Kemudian juga di salah satu kolom pada identitas Cortex itu ada kolom nama ibu kandung. Oke. Nah, nama ibu kandung ini kan biasanya memang tidak tercantum di KTP Kak Siva ya. Nah, untuk mengisi data nama ibu kandung ini bisa disesuaikan dengan apa yang tertera di kartu keluarganya. Karena di kartu keluarga masing-masing sewajarnya ada nama ibu kandung. Oke. Begitu. Berarti ketika ada perubahan terkait dengan kartu keluarga ataupun perubahan terkait KTP, nah itu juga nantinya akan berdampak kepada data di NPWP kita ya. Betul, Dan seperti itu juga harus dilakukan update. Gitu ya, Kak Ganjar. Nah, kemudian apalagi nih selain terkait dengan identitas yang bisa dilakukan untuk perubahan data ekspres? Oke, perubahan data ekspres selain identitas yang tercantum dengan KTP itu untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan berarti tadi dipastikan dulu perubahannya di Ditjen AHU, baru kita sesuaikan juga di DJP. Prinsipnya sama, beda dengan orang pribadi. Bedanya kalau orang pribadi mengambil datanya dari Ditjen Dukcapil, kalau badan berarti dari Ditjen AHU. Begitu. Berarti untuk nama, misalnya tadi kita punya PT gitu ya. Iya. Namanya itu kita nggak bisa ngasal sendiri ya untuk nggak bisa dong. Di AHU misalnya PT jeruk manis gitu. Iya. Ntar kita di NPWP pengen ganti jeruk asem gitu. Bisa nggak Kak Ganjar kayak gitu? Oh, tentu tidak bisa. Karena bisa, karena data dari DJP itu kan langsung dipertukarkan dengan data yang ada di Ditjen AHU nih. Jadi kalau memang ada perubahan nama, misalnya Kak Siva dari jeruk mau berubah, dari PT jeruk mau berubah nama jadi PT Apple. Nah, itu silahkan urus dulu akta perubahan namanya untuk badannya di Ditjen AHU. Kemudian nanti kalau sudah ada perubahan nama di Ditjen AHU sendiri, baru nanti seperti orang pribadi untuk badan ada tombolnya juga. Ambil data terbaru dari Ditjen AHU. Dan nanti secara otomatis nama yang terdaftar di Cortex akan berubah mengikuti apa yang sudah ada di Ditjen AHU. Begitu. Oke. Berarti badan sama orang pribadi konsepnya sama ya. Iya. Harus ada dasar perubahan datanya. Harus ada dasar perubahan data dulu di Ditjen masing-masing. Kemudian selain itu Kak Ganjar mungkin kalau terkait dengan email atau apa kita perlu dasar nggak sih? Atau ya udah aja bisa ganti gitu misalnya. Oke, nah ini ke bagian yang paling sering diubah sama teman-teman wajib pajak mungkin. Nah, jadi kalau sudah ada identitas, hal selanjutnya yang bisa diubah di perubahan data ekspres ini adalah alamat email dan nomor handphone. Karena biasanya kan alamat email dan nomor handphone ini mungkin bagi sebagian dari kita itu ada yang nggak permanen ya. Ada yang mungkin sudah lupa alamat email yang pertama, sudah ganti nomor handphone ke provider yang baru karena satu hal dan yang lainnya.
Jadi nanti kita bisa ubah juga alamat email dan nomor handphone ini di sistem Cortex di perubahan data yang jenisnya Express. Oke, berarti tidak harus mengganti dulu kemana gitu ya. Kalau tadi kan kayak NIK Iya. kita harus ganti memastikan data yang di KTP benar dulu Oh, nih. enggak, Nah, iya. kalau ini ya udah selama kita punya akses ke email itu atau ke nomor HP itu bisa ya kita Iya. melakukan perubahannya. Betul, selama nomor handphone dan alamat email itu memang milik kita sendiri, maka itu bisa kita cantumkan sebagai data detail kontak yang baru. Kenapa harus kita pastikan milik kita sendiri? Karena nanti data-data di Cortex ini sensitif dan pribadi yang menyangkut masing-masing kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Gitu. Jadi kita harus pastikan memang kita yang punya akses ke alamat email dan nomor handphonenya. Selain itu, dari Cortex sendiri juga mempersyaratkan ketika kita mencantumkan alamat email baru dan nomor handphone baru, itu ada tahapan verifikasinya, Kak Syifa. Oke, verifikasinya dalam bentuk apa nih Kak Ganjar? Oke, jadi kalau untuk email, alamat email nanti verifikasinya tentu saja juga dalam bentuk email. Nanti akan ada email dari sistem yang mengirimkan email berisi kode verifikasi ke inbox alamat email kita. Kemudian kalau kita ubah nomor handphone juga, kita akan menerima SMS yang berisi kode verifikasi dari sistem Cortex. Kalau sudah memasukkan kode verifikasi ini baik untuk alamat email dan nomor handphone, baru nanti kita bisa ubah untuk perubahan data email dan nomor handphonenya. Oke, kalau yang ke nomor HP itu tadi hanya SMS ya Kak Ganjar ya? Nggak Iya. bisa lewat OTP lewat WA gitu misalnya? Oh, saat ini belum bisa. Sarananya hanya via SMS, dan teman-teman juga harus memastikan bahwa agar bisa menerima SMS dari sistem Direktorat Jenderal Pajak itu untuk sekarang masih berbiaya ya, masih menggunakan biaya. Jadi pastikan kalau ingin menggunakan kode verifikasi, pengiriman kode verifikasi dari sistem SMS, pulsanya harus minimal ada saldo sekitar Rp1.100. Oke, berarti buat kawan pajak nih mungkin yang sekarang langsung praktek gitu ya, aku mau ngubah data email atau nomor HP gitu. Tapi ketika mengubah data nomor HP ternyata kok kode verifikasinya nggak masuk nih. Nah, silakan kawan pajak cek dulu apakah ada pulsanya atau tidak. Iya. Jadi seperti yang sudah Betul. disampaikan oleh Kak Ganjar, minimal Rp1.100. Rp1.100, biasanya segitu. Kalau Oke, kendala tentang, wah gimana nih kok kode verifikasinya nggak masuk-masuk antara email atau maupun nomor handphone, itu sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya Kak Syifa ya. Oke. Dan kita harus troubleshooting satu persatu. Kalau untuk alamat email tadi mungkin bisa dicek dulu. Ketika kita cek inbox alamat email, kadang-kadang kan sekarang itu ada sistem di mana kita login ke lebih dari satu alamat email berbeda. Iya, Nah, betul. ini kadang-kadang kita suka tertukar. Kita mau buka alamat email 1A, kita malah yang sedang aktif sekarang malah alamat email B. Oke, pantas nih di scroll Iya. di refresh kok nggak keluar. Nggak bakal Ternyata keluar. kita salah nih buka alamat emailnya. Iya betul. Jadi pastikan benar-benar bahwa alamat emailnya ini memang yang sedang dibuka ini memang sama persis dengan yang kita cantumkan di Cortex. Kemudian dipastikan juga untuk alamat emailnya ini untuk penyimpanan dari layanan penyedia emailnya ini masih ada space. Oke. Contoh seperti misalnya kita menggunakan Gmail ya, Google Mail, itu kadang-kadang kalau kita sudah menggunakan emailnya sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun, itu akan ada batas penyimpanan storage-nya. Iya. Ketika emailnya sudah penuh, maka nanti tidak akan bisa menerima email yang baru. Jadi itu Gitu. harus dihapus dulu ya Kak Ganjar, mungkin yang sudah Iya. email-email yang sudah lama atau yang memang sudah kita rasa sudah tidak dibutuhkan. Jadi biar Iya. email yang baru itu bisa masuk. Betul, seperti itu. Sama halnya seperti SMS juga. Kalau SMS ini kan maksudnya ke penyimpanan internal handphone ya. Kalau memang sudah dipastikan pulsanya cukup tapi tidak kunjung menerima SMS, bisa jadi penyebabnya adalah Penuh. penyimpanan handphonenya yang penuh ya gitu. Oke. Storage-nya nanti bisa diperhatikan lagi ya kawan Iya. pajak ya. Iya. Kemudian tadi terkait email dan nomor HP yang lebih dari satu ya Kak Ganjar ya. Betul. Apakah bisa nih satu email atau satu nomor HP itu digunakan untuk lebih dari satu NPWP? Misalnya saya nih kayak ibu saya misalnya punya NPWP gitu ya. Iya. Tapi mungkin dia bingung, aduh email saya yang mana ya, masa harus bikin email lagi. Misalnya nih saya udahlah pakai emailku aja. Bisa nggak sih Kak Ganjar? Untuk sekarang sebenarnya sudah tidak bisa. Jadi satu alamat email hanya bisa digunakan oleh satu akun wajib pajak begitu. Dan memang kurang disarankan ya sebenarnya menggunakan satu email untuk lebih dari satu urusan wajib pajak. Karena takutnya nanti akan ada permasalahan data ya.
biasanya sekarang itu sistem dari Cortex, kalau ada penerbitan dokumen apapun yang ada di akun Cortex kita, itu juga akan dikirimkan ke alamat email yang sudah terdaftar. Otomatis ya itu ya Kak Ganjar ya? Iya, Langsung. dan itu otomatis. Oke. Ketika ada suatu dokumen yang terbit secara elektronik, itu selain kita bisa temukan di sistem Cortex, dokumennya juga sudah dikirimkan oleh sistem ke alamat email yang terdaftar. Oleh karena itu sekarang seharusnya sudah tidak bisa lagi untuk alamat email tersebut digunakan di lebih dari satu akun wajib pajak. Oke, kalaupun misalnya untuk akun saya pribadi, NPWP pribadi, dan misalnya saya punya PT gitu, sama aja nggak bisa ya berarti ya? Oh, nggak bisa. Jadi disarankan kalau memang sudah punya badan ini kan sudah entitas yang terpisah dari diri kita sebagai orang pribadi ya. Nah, untuk badan tersebut idealnya sudah punya alamat email sendiri. Oke, berarti satu email hanya bisa digunakan untuk satu NPWP, entah itu NPWP pribadi ataupun badan yang walaupun kita sebagai penanggung jawabnya gitu ya. Benar seperti itu. Dan sekarang pun di Cortex kalau misalnya ternyata email yang akan kita gunakan itu sudah digunakan oleh NPWP yang lain, akan muncul notif ya Kak Ganjar ya? Iya, seharusnya nanti akan ditolak oleh sistemnya karena alamat email ini terdeteksi sudah digunakan oleh akun wajib pajak yang lain. Nah itu berarti ketika kawan pajak mencoba untuk melakukan perubahan email secara online mandiri nih di akun Cortex masing-masing. Nah ketika ada muncul notif seperti itu tadi ya, email sudah teridentifikasi digunakan oleh wajib pajak yang lain. Nah, bisa jadi tuh ada yang pakai emailnya. Nah, itu. Antara mungkin koleganya, atau mungkin saudara, tetangga, atau mungkin badannya, mungkin ada yang pernah minjem gitu. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu berarti harus diingat-ingat lagi. Teman-teman sendiri apakah pernah memberikan akses emailnya ke pihak lain? Begitu. Untuk email ini datanya sih sangat-sangat pribadi ya, jadi sebaiknya tidak dilakukan hal seperti itu. Pastikan untuk tidak membagi data email kepada siapapun itu. Iya, apalagi zaman sekarang apa-apa serba online ya Kak Syifa ya. Apa-apa udah masuk ke email tuh, iya. Makanya bahaya. Itulah kenapa di akun Cortex itu satu email untuk satu NPWP. Ya itu tadi ya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Sekarang kan udah banyak bisa menghack atau apapun itulah dari email dan sebagainya gitu. Betul sekali Kak Syifa. Oke. Jadi itulah tadi pentingnya melakukan perubahan data. Khususnya tadi bahasan terakhir tentang alamat email ya, alamat email dan nomor handphone sebagai detail kontak. Nah, kalau kita bahas lagi data selanjutnya yang bisa diubah secara instan atau express, itu ada data pihak terkait nih Kak Syifa. Oke, apa itu kegiatan pihak terkait? Pihak terkait ini contohnya seperti wakil untuk perusahaan badan atau kuasa. Misalnya badan ini kan kalau untuk menjalankan kewajiban perpajakannya pasti diwakili oleh penanggung jawab ya, atau pegawai lainnya yang memang diberikan akses. Nah, ini data penanggung jawab ataupun pegawai lainnya yang diberikan akses ini bisa kita tambahkan di menu pihak terkait nantinya. Begitu juga kalau kita menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan kewajiban perpajakan dari diri kita sendiri, itu kita bisa menunjuk memasukkan data kuasa tersebut dari menu pihak terkait. Itu apakah berlaku untuk NPWP badan saja atau NPWP orang pribadi juga Kak Ganjar? Baik orang pribadi maupun badan. Oke, berarti dua-duanya bisa ya? Dua-duanya bisa. Berarti walaupun kita nih sebagai orang pribadi, kita bisa menunjuk orang lain sebagai kuasa? Tentu saja bisa. Untuk mengoperasikan akun Cortex kita gitu ya? Betul, karena pada dasarnya untuk wajib pajak siapapun memang diberikan opsi untuk menunjuk seorang kuasa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ini sendiri sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 tentang Surat Kuasa Khusus. Oke, jadi bisa ya sekarang di akun Cortex ya. Kalau dulu kan ya kita harus berbagi password ya. Kalau sekarang sejak pakai Cortex ya udah bisa kita bisa menunjuk dan mereka bisa mengakses menggunakan akun mereka sendiri gitu ya. Secara alur jadi lebih rapi ya, lebih layak karena seorang kuasa tersebut jadi dia ketika login cukup gunakan akunnya sendiri dan nanti akan bisa bertindak atas nama kita. Jadi tidak perlu membagi akun Cortex pribadi kita sendiri, maksudnya akun NIK dan passwordnya kepada kuasa tersebut. Oke, berarti untuk yang tadi perubahan pihak terkait bisa dilakukan ekspres juga ya. Saat itu juga ketika aku udah butuh nih buat menunjuk yang lain, langsung saat itu juga bisa memberikan akses kepada
yang orang bersangkutan. tersebut. Iya. Oke. Sepanjang kita memang sudah punya data-data yang lengkap seperti NIK-nya, nama, dan mungkin nanti dia kita tunjuk sebagai apa begitu. Nah, untuk perubahan data yang bisa dilakukan secara ekspres tadi, Kak Ganjar, Ya. apakah perlu melampirkan dokumen atau apa gitu atau nggak usah? Oh iya, jadi ini perubahan utama, perbedaan utama dari perubahan data ekspres dan yang tidak ekspres. Kalau yang tidak ekspres seperti yang 1 hari kerja ataupun 5 hari kerja, ini kita perlu melampirkan dokumen pendukung. Oke. Dokumen pendukungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun yang bisa membuktikan, mendukung dan membuktikan adanya perubahan data tersebut. Contohnya seperti perubahan alamat tadi ya, perubahan alamat ke wilayah kerja KPP berbeda, itu kita harus cantumkan dokumen pendukung seperti KTP misalnya. KTP yang terbaru ya, Iya. sudah tercantum alamat Betul. baru, berarti bukan KTP lama nih, bukan Bukan dong, ini, iya. KTP baru, Iya. alamat yang baru gitu. Karena di KTP tersebut sudah membuktikan bahwa alamat kita ini memang sudah berubah loh begitu. Oke, kalau untuk badan kan Kalau- nggak punya KTP nih kalau badan. Oke. Kalau badanku bagaimana? Kalau badan ya, kita lihat tempat kedudukannya di mana. Apakah dia ini punya tempat sendiri yang dia miliki atau ini sewa. Nah, ini nanti tergantung dari sifat tempat kedudukannya tadi. Kalau memang sewa biasanya diperlukan seperti kontrak sewanya. Kalau memang milik sendiri berarti nanti surat kepemilikannya dari tempat kedudukan tersebut. Oke. Apakah diperlukan akta perubahan juga? Akta perubahan bisa digunakan juga kalau memang akta perubahan tersebut sudah mencantumkan data terbarunya. Oke, siap. Berarti intinya kalau untuk yang memerlukan konfirmasi penelitian oleh petugas pajak itu perlu data pendukung. Betul, Tapi perlu kalau data yang ekspres pendukung. tadi Kalau yang ekspres tadi ini tidak perlu data pendukung. Karena bebas aja ya. bebas-bebas aja sepanjang data-data yang kita sampaikan sudah benar, dan nanti di bagian akhir dari halaman perubahan datanya akan ada pernyataan. Sepanjang kita memang sudah memberikan persetujuan pada checklist pernyataan tersebut dan kita klik tombol simpan, maka perubahan data akan berhasil. Oke, nah begitulah kurang lebihnya lah terkait dengan perubahan data ya kawan pajak. Mungkin sekarang kita bisa ke tanya jawab gitu, Oh, Kak iya, Ganjar. boleh. Kalau untuk kawan pajak yang mau bertanya gitu atau saat ini sedang ada permasalahan hidup apa terkait dengan data NPWP bisa disampaikan lewat kolom chat. Kita lihat di sini sudah ada 2 ya yang menyampaikan pertanyaan. Yang pertama dari Kak Yumna Azwa. Nih, mau bertanya dong Kak, saya udah aktivasi Cortex. Gimana caranya merubah alamat di Cortex kalau KTP saya berubah jadi apa nih? Kotak Oke. ini. Gimana? Berubah ya, KTP-nya berubah. Nah, ini kalau kita lihat dari konteks pertanyaannya berarti perubahan KTP-nya ini adalah perubahan alamat ya Kak Syifa ya. Nah, tadi perubahan alamat ini seperti yang disampaikan di bagian perubahan alamat, ini ada 2 jenis. Ada perubahan alamat yang menyebabkan KPP, wilayah kerja KPP tempat terdaftarnya berubah. Ada juga yang masih dalam satu wilayah kerja KPP. Apakah itu berbeda treatmentnya Kak Ganjar? Berbeda. Oke. Karena nanti kalau untuk yang menyebabkan perubahan tempat terdaftar, perubahan wilayah kerja KPP tempat terdaftar, itu proses penelitiannya 5 hari kerja Kak Syifa. Oke. Karena kan nanti akan ada proses dulu ya untuk membereskan seluruh urusan administrasi di kantor pajak yang lama. Kemudian nanti akan ada penerusan data wajib pajak ke kantor pajak yang baru. Oh ya, karena gitu. beda KPP jadi harus clear dulu nih Harus ya. clear dulu, yang di betul. KPP lama KPP ya lama. sebelum berpindah ke KPP KPP yang baru. baru. Nah. Tapi untuk kewajiban perpajakannya tetap sama kan Kak Ganjar? Tetap sama. Meneruskan kan ya? Tetap meneruskan sepanjang memang tidak ada perubahan kegiatan usaha Kak Syifa ya. Oke, Gitu. siap. Nah, kemudian tadi yang Untuk yang masih perubahan, sama. oh iya, misalnya kalau perubahan data alamatnya ini itu sebenarnya masih dalam wilayah kerja KPP yang sama. Bisa jadi mungkin masih di kelurahan yang sama, seperti beberapa KPP di Jakarta, atau masih dalam kecamatan yang sama, atau bahkan kota yang sama ya. Nah, ini kita bisa jadi tidak berpindah ke kantor pajak yang berbeda untuk tempat terdaftarnya. Itu lebih cepat ya prosesnya berarti? Iya, kalau yang seperti ini hanya membutuhkan 1 hari kerja. Kalau tata cara pengajuannya gimana? Di menu yang sama kalau di Cortex, Oke. yaitu di menu portal saya, kemudian perubahan data dan perubahan alamat utama. Di identitas. Oh iya, misalnya perubahan data identitas wajib pajak nanti di bagian kolom perubahan alamat utama. Oke. Di situ nanti juga ada kolom untuk mengupload
dokumen pendukung tadi Betul seperti sekali. KTP yang terbaru ya Kak Betul. Ganjar ya. Karena ini nanti membutuhkan penelitian dari petugas, jadi harus melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa untuk Kak Yumna Azwa ini memang sudah berubah KTP-nya begitu atau berubah tempat domisilinya. Oke, sudah cukup jelas ya untuk Kak Yumna Azwa, atau kalau misalnya belum jelas nanti bisa di-up lagi pertanyaan terbarunya. Nah, kemudian pertanyaan kedua ada dari Kak Sofia Falah nih, Kak Ganjar. Oh iya, Kak Sofia Falah nanya nih, Kak, apakah kita harus mengupdate data keluarga kita juga? Oh iya, ini sebenarnya masuk ke ranah perubahan data ekspres tadi ya. Kebetulan tadi belum sempat kita sebutkan juga. Jadi salah satu elemen perubahan data yang bisa kita ubah untuk perubahan data ekspres ini adalah perubahan data keluarga. Perubahan data keluarga ini terkait keluarga apa aja nih Kak Ganjar? Keluarga inti kah, atau pokoknya yang penting yang ada di kakak gitu? Soalnya sekarang kan di kakak suka banyak ada yang family lain tuh. Iya. Terkait dengan zonasi sekolah ya kan? Iya, betul. Seperti apa Kak Ganjar? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, untuk data keluarga ini sebenarnya idealnya sama seperti identitas yang di atas tadi ya, mengikuti KTP. Jadi data keluarga ini sebaiknya juga mengikuti kakak. Oke. Begitu. Berarti kalaupun di situ ada family lain yang numpang itu, apakah dimasukkan juga? Tidak masalah selama sesuai dengan kartu kakaknya. Oke. Dan terkait dengan updatean data keluarga ini akan berpengaruh atau berdampak kemana sih Kak Ganjar? Oh, sebenarnya kalau untuk data keluarga yang di profil Cortex ini sendiri untuk saat ini belum berdampak kemana-mana ya Kak Syifa ya. Karena nanti ketika kita lapor SPT tahunan tetap akan memilih status PTKP-nya secara manual ya. Oke, berarti kalaupun misalnya di mana di data keluarga yang di Cortex itu kita mencantumkan sesuai dengan kakak pun, nanti ketika kita pelaporan SPT tahunan di PTKP juga kita akan menyesuaikan lagi ya? Iya, kita sesuaikan lagi karena bisa jadi ada perubahan ya. Betul. Begitu. Namun memang sebaiknya kita pastikan juga yang ada di data Cortex ini tadi kembali lagi sesuai dengan keadaan saat ini. Dan kalau memang kakaknya ini sudah ada perubahan juga, berarti kita urusannya ke Dukcapil dulu. Perubahan data di kakak Dukcapil, baru perubahan data di Cortex. Oke, begitu. Apakah sudah cukup jelas Kak Sofia Falah? Nah, ini Kak Yumna Azwa merespon ya. Terima kasih Kak informasinya. Berarti alhamdulillah sudah cukup jelas ya Kak Ganjar ya. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Senang jika membantu. Apakah ada pertanyaan lagi kawan pajak? Kita tunggu 3, 2, 1. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, maka kita cukupkan sesi live kali ini ya Kak Ganjar ya. Iya, Kak. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, mungkin pesan-pesannya cuma Cek-cek berkala cek ya berkala datanya. untuk data Cortex. Mungkin kan tidak semua orang setiap hari membuka akun Cortex-nya ya. Namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, kesulitan di kemudian hari, sebaiknya mulai hari ini kita pastikan semua data yang di akun Cortex kita itu sudah paling update. Dan jaga juga kerahasiaan datanya, jangan sampai memberikan akses informasi rahasia ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu juga penting banget ya kawan pajak ya. Tadi intinya adalah jangan lupa untuk selalu update data, entah itu data terkait pribadi ataupun badan hukum yang kita miliki. Betul. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk menjaga kerahasiaan. Kalau misalnya kawan pajak masih ada yang mau ditanyakan, boleh untuk konsultasi ke KPP terdekat atau melalui kering pajak tadi bisa juga ya. Iya, di layanan telepon kering pajak ataupun live chat pajak.go.id atau saluran lainnya seperti di email ataupun Twitter @kering_pajak. Oke, sudah sangat lengkap sekali yang disampaikan oleh Kak Ganjar hari ini. Maka kita cukupkan sekian live kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kawan pajak semuanya. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.